Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Di pelajaran SKI ini kita akan mempelajari tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mempelajari bab ini, maka anak-anak Bapak nantinya akan mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meneladani sifat dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi inspirasi dalam menjalankan sikap sopan santun dan peduli kepada sesama di lingkungan masing-masing. Dalam kegiatan pembelajaran ini, kita akan awali dengan pembahasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam surat Al-Anbiya di ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tiadalah bagi kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari ayat tersebut, Nabi Muhammad merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tugasnya adalah syahidan. Arti syahidan menjadi saksi. Arti menjadi saksi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umatnya di hari kelak nanti. Dan yang kedua, mubasyiran. Arti mubasyiran, pemberi kabar gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya, yaitu orang-orang yang beriman akan mendapatkan balasan dari Allah berupa syurga Jannatun Na'im. Dan yang ketiga, naziran. Arti naziran, memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Artinya, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu balasannya neraka. Dan yang keempat, dayan ilallah, penyeru kepada agama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad untuk menyeru kepada umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala atau memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah sirajan muniran, cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menerangi umatnya dengan ajaran agama Islam. Baik, anak Bapak, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah siddiq. Arti siddiq itu jujur atau benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatannya. Dan yang kedua adalah amanah. Arti amanah adalah terpercaya, selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya mengandung, menyampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban menyampaikan perintah dan larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, yaitu bijaksana. Kita ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita
kita sangat bijaksana dan cerdas, sehingga kafir-kafir Quraisy itu tidak bisa membinasakan Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, Rasulullah SAW mempunyai banyak sahabatnya. Di antaranya ada 4 sahabat yang menolong, membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang pertama Abu Bakar adalah Umar, dan yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali. Ali merupakan menantunya Rasulullah dan sahabat beliau dari kecil. Yang kita ketahui juga, Ali yang pertama memeluk agama Islam, yang disebut dengan As-Sabiqul Awwal. Pembahasan selanjutnya tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk manusia saja, akan tetapi untuk seluruh makhluk semesta alam. Tidak hanya santun dalam berkata, perbuatan, dan mengambil keputusan, tetapi juga peduli kepada sesama dan alam sekitar. Yang pertama, Nabi Muhammad selalu peduli kepada sesama. Yang pertama adalah peduli kepada anak-anak. Rasulullah SAW tidak pernah memarahi anak-anak. Pada suatu ketika, cucu-cucunya Hasan dan Husain pernah menaiki punggung Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah marah, bahkan bercanda dengan anak-anak semuanya. Yang kedua adalah peduli terhadap anak yatim. Rasulullah SAW pernah membawa anak yatim ke rumahnya. Bahkan Rasulullah menghias dan memberikan wewangian kepada anak yatim tersebut. Dan yang ketiga, peduli kepada orang yang sakit. Rasulullah datang menjenguknya, memberikan kabar gembira, serta mendoakan kepada orang yang sakit. Dan yang keempat, terhadap orang yang pernah memusuhinya. Walaupun kafir Quraisy yang pernah memusuhi dakwah Rasulullah, yang pernah memusuhi secara pribadi, Rasulullah tidak akan pernah marah. Bahkan Rasulullah tidak pernah berkata kotor, bahkan cercaan kepada orang-orang yang memusuhinya. Begitu mulianya sikap, ciri-ciri kepribadian Rasulullah, sehingga kita harus mencontohkan perilaku tersebut. Dan selanjutnya, peduli terhadap alam sekitar. Yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap binatang. Kita tidak dianjurkan untuk menyakiti binatang, karena binatang itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak hidup dan dia berhak makan. Maka sayangilah binatang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, larangan bersikap kasar terhadap binatang. Ketika kucing di rumah kita, jangan kita pukul, jangan kita tendang, karena binatang tersebut adalah makhluknya Allah. Dan Rasulullah melarang kita berkata atau bersikap kasar terhadap binatang-binatang tersebut. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan kita menyayangi tumbuhan. Karena mengapa? Bila beliau melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohonan yang berbuah. Rasulullah SAW bahkan menyuruh kita untuk menanam pohon yang ada di sekitar kita. Bahkan Rasulullah pernah menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil. Perkarangan rumah kita yang masih kosong juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk ditanami dan dimanfaatkan. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kepribadian Rasulullah SAW itu memiliki banyak kelebihan selama masa pertumbuhannya. Beliau adalah sosok yang unggul dalam pemikiran, pandangan yang lurus, mendapatkan sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, dan ketetapan saat mengambil keputusan. Maka kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW,
harus mengikuti jejaknya Rasulullah, karena mengikuti jejaknya Rasulullah itu balasannya surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mengikuti baris orang-orang yang beriman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi mau'izah untuk Bapak dan untuk kita semuanya. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana sutra